Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ummati ila yaumil qiyamati amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah, para asatidzah dan para pegawai sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayahnya kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk berkumpul pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pula jalan-jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada umat beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masih di dalam bab tentang sabar. Dan kita telah masuk pada hadis yang ke-54. Dan sepertinya adalah hadis terakhir dari bab sabar. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Ibrahim Abdillah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malatis syamsu qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Ibrahim Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Abu Ibrahim adalah kunya dari sahabat Nabi yang bernama aslinya adalah Abdullah bin Abi Aufa. Bapaknya Abu Aufa nama aslinya adalah Alqamah. Jadi dia namanya Abdullah bin Alqamah. Sedikit tentang Abdullah bin Abi Aufa, bahwa beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang beberapa kali pernah ikut peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Nabi dan juga kaum muslimin. Di antaranya adalah beliau pernah ikut di dalam Sulhu Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian antara kaum muslimin dan juga orang-orang kafir Quraisy. Dan disitulah awal mula di mana Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin akhirnya bisa kembali mengambil kota Mekah yang dicintai oleh Rasulullah dan juga kaum muslimin 2 tahun setelah Sulhu Hudaybiyah, karena Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Demikian pula Abdullah bin Abu Aufa juga salah seorang yang pernah ikut di dalam Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan yaitu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, ya, di mana Rasul SAW membaiat kaum muslimin untuk ikut berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian juga beliau pernah ikut pada perang Khaybar, ya, pada perang Khaybar pada tahun ke-7, ya, pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, itulah sedikit tentang profil dari atau biografi dari Abdullah bin Abi Aufa.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau, di sebagian hari-hari beliau, ketika beliau bertemu dengan musuhnya, yakni ketika perang, beliau menunggu hingga matahari tergelincir, lalu berdiri di tengah orang banyak. Ya, jadi beliau ketika melakukan peperangan beberapa waktu atau di sebagian waktu di hari-hari peperangan beliau menyempatkan diri untuk berdiri di hadapan kaum muslimin. Ya, kemudian berkhutbah, memberikan semangat, motivasi kepada kaum muslimin. Dan biasanya beliau lakukan adalah setelah matahari itu tergelincir. Ya. Di situ ada faedah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sampai matahari tergelincir. Ya, karena kalau matahari sudah tergelincir ke barat, maka udara saat itu akan lebih terasa dingin. Ya, ketimbang ketika matahari masih berada di atas kepala. Ya, karena dengan tergelincir matahari maka akan banyak naungan-naungan, bayangan-bayangan dari gedung-gedung sehingga bisa dipakai untuk berteduh ya oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, ya, beliau berkhutbah di tengah orang-orang banyak. Kemudian beliau bersabda, "Hai sekalian manusia, wahai sekalian manusia." Dan di sini ada faedah bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru dengan seruan ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka biasanya setelah seruan itu ada sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas ittaqullah, ya ayuhan nas qad ja'akum, seperti itu. Ya, itu memberikan faedah bahwasanya setelah seruan itu akan ada sebuah atau sesuatu hal yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian semua mengharapkan bertemu dengan musuh, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan. Akan tetapi jika kalian telah bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Ketahuilah bahwa surga berada di bawah bayangan pedang-pedang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, ya Allah, Zat yang telah menurunkan kitab, Zat yang telah menjalankan awan, dan Zat yang telah menghancur leburkan pasukan musuh, maka hancurkanlah mereka dan berilah kami kemenangan atas mereka. Hadis riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya, kaum muslimin untuk berangan-angan atau mengharapkan bertemu dengan musuh. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Maka ini menunjukkan tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin dia berangan-angan atau mengharapkan untuk bertemu dengan musuh. Ya, karena angan-angan atau harapan untuk bertemu dengan musuh itu bukanlah seperti angan-angan ingin mati syahid. Enggak. Ya, kita tahu bahwasanya begitu utama amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang yang meninggal di medan jihad maka dia akan meninggal dalam kondisi syahid. Dan kita ya diperbolehkan untuk ya mengharapkan mati syahid. Akan tetapi untuk bertemu musuh maka itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Ya, janganlah sekali-sekali kalian mengharapkan atau berangan-angan untuk bertemu musuh. Karena berangan-angan, ya, mengharapkan ketemu musuh itu bukanlah angan-angan untuk mati syahid. Ya, berbeda. Kemudian di antara faedah berikutnya, ya, bahwasanya hendaklah seorang
itu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan juga keamanan pada dirinya. Ya. Dan ini jauh lebih baik ya, karena keamanan dan juga keselamatan adalah nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, makanya Nabi SAW tadi mengatakan, janganlah kalian meminta angan-angan atau mengharapkan untuk bertemu dengan musuh, akan tetapi mintalah keselamatan. Ya, karena keselamatan, keamanan adalah nikmat yang sangat besar bagi seseorang. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sibrihi wa indahu quti yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di pagi hari dia mendapati dirinya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dia mendapati keamanan ya di dalam dirinya dan juga keluarganya, kemudian dia memiliki makanan yang bisa dia makan pada hari itu, maka sesungguhnya dia seperti seseorang yang diberikan seluruh dunia dan isinya, kata Nabi SAW. Karena begitu besarnya nikmat ya sehat dan juga keamanan. Banyak orang yang kaya, banyak duit, tapi nggak sehat, susah. Mau makan ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh. Maka keselamatan, kesehatan adalah nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya Nabi SAW menyuruh ya, kaum muslimin untuk meminta keselamatan. Kemudian di antara faedah berikutnya yang dari hadis yang telah disebutkan, bahwasannya apabila seseorang atau kaum muslimin, kaum mukminin, ketika dia bertemu dengan musuhnya ya, dia tidak mengharapkan, dia tidak menginginkan, akan tetapi ketika dia bertemu dengan musuhnya di medan perang ya, maka hendaklah dia bersabar ya, maka hendaklah dia bersabar ya, ini menghadapi segala ujian di dalam syariat jihad yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang tatkala dia mendapati di hadapannya seorang musuh, maka wajib baginya adalah untuk menghadapi musuh tersebut dan dia bersabar atas apa yang akan terjadi di dalam jihad tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu sekelompok musuh ya, di medan perang, maka tetaplah dalam kondisi kalian, ya ini hadapi mereka ya, bersabarlah di atas kondisi tersebut. Kemudian banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung ya, ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya termasuk dosa besar, di antara dosa besar adalah lari dari medan jihad ya, dari medan jihad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Tetaplah engkau berada di tempatmu, yaitu hadapi musuh tersebut. Janganlah engkau lari. Ya, janganlah engkau lari. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda di ayat di hadis ini, beliau mengatakan, fa idza laqitumuhum fasbiru. Ya, maka apabila kalian mendapati musuh tersebut, maka kalian bersabar. Tetaplah kalian menghadapi musuh tersebut dan bersabarlah. Ya. Dan ini adalah inti pendalilan hadis ya, berkaitan dengan bab sabar ya, bahwasanya ketika seseorang dia sudah berada di medan perang, kemudian dia bertemu dengan musuhnya, maka wajib baginya untuk menghadapi musuh tersebut dan dia bersabar di atas jihad tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, atau faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, bahwasanya
keutamaan, ya besarnya keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena surga Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan pedang-pedang yang dibawa oleh para mujahid, ya, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berjihad kemudian dia gugur di dalam jihad tersebut, maka tidak ada pahala kecuali surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keabadian. Ini menunjukkan bahwasanya besarnya atau keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya hendaklah seorang manusia, terutama orang-orang yang beriman, hendaklah memperbanyak, ya, doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai Allah, zat yang telah menurunkan kitab yaitu Al-Quranul Karim, dan juga zat yang telah memperjalankan awan-awan, dan juga zat yang telah menghancur leburkan pasukan musuh, maka hancurkanlah musuh-musuh Islam dan berilah kemenangan, ya, atas kaum muslimin. Maka sebagai seorang muslimin, sebagai seorang mukminin, ya, kita hendaklah memperbanyak doa ini, ya, doa meminta agar musuh-musuh Islam, ya, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya musuh-musuh Islam itu bukan cuma musuh-musuh kita, ya, akan tetapi musuh-musuh Islam itu juga adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan, ya, musuh-musuh Islam, yaitu adalah musuh-musuh Allah dan juga musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, dan ini adalah hadis terakhir dari bab sabar. Semoga dengan berakhirnya hadis yang kita bacakan di dalam bab sabar ini, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menganugerahkan kepada kita rasa sabar tatkala kita ditimpa musibah, tatkala kita ditimpa oleh ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan ujian dan musibah yang kita bersabar di dalamnya, kita mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala alam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.